warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karima Almarwazi Ali, NIM C0123514 dari kelas Manajemen G Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi Monbang dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Ulan Ayuandiani SEMM. Untuk itu, simak baik-baik ya. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu materi yang membahas tentang ruang lingkup moneter dan perbankan. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai materi moneter. Teman-teman perlu ketahui bahwa moneter berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan uang, sistem keuangan, serta kebijakan yang memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat guna mencapai stabilitas ekonomi. Nah, adapun ruang lingkup kebijakan moneter meliputi yang pertama uang. Uang ini yang dimana membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis uang. Adapun jenis-jenis uang itu terbagi atas dua, yang pertama uang kertal dan uang giral. Yang kedua ada permintaan dan penawaran, yang dimana membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti tingkat bunga, pendapatan, dan inflasi. Dan yang ketiga ada inflasi dan deflasi. Dalam poin ketiga ini kita harus mengetahui apa sih pengertian dan penyebab dari inflasi dan deflasi tersebut, serta apa sih dampak terhadap perekonomian. Selanjutnya tujuan kebijakan moneter, yang dimana ada 5. Yang pertama menjaga stabilitas harga, inflasi terkendali. Yang kedua menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Dan yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang kelima menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang selanjutnya materi perbankan, yang dimana kita ketahui bahwa perbankan merupakan sektor yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Adapun ruang lingkup sistem perbankan yang meliputi jenis bank. Yang pertama itu ada bank sentral, yang dimana lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan kebijakan moneter, contohnya adalah Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum, yang dimana lembaga yang memberikan layanan perbankan secara umum seperti tabungan, kredit, dan transfer. Dan yang ketiga ada bank pengkreditan rakyat ataupun BPR, yaitu bank yang berfokus pada kredit kecil dan tidak melayani transaksi falas. Selanjutnya materi kedua mengenai tingkat bunga sebagai harga uang. Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, tingkat bunga mencerminkan biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana ataupun imbal hasil yang diterima oleh investor atas investasinya. Secara sederhananya mungkin teman-teman bisa mengingat bagian ini bahwa bagi peminjam, tingkat bunga adalah biaya atas peminjaman uang. Sedangkan bagi penabung ataupun investor, tingkat bunga adalah imbal hasil dari uang yang disimpan ataupun yang diinvestasikan. Selanjutnya materi yang ketiga, yang dimana membahas mengenai peran bank dalam pasar uang. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pasar uang. Nah, pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan jangka pendek yang dimana kurang dari 1 tahun, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pelaku ekonomi, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah. Adapun peran bank dalam pasar uang, yang pertama sebagai perantara keuangan ataupun financial intermediary, yang dimana bank berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana surplus dan pihak yang membutuhkan dana ataupun yang biasa disebut dengan defisit. Nah, yang kedua itu sebagai pemberi pinjaman jangka pendek, yang dimana pada poin ini bank memberikan pinjaman dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun kepada nasabahnya atau kepada lembaga lain yang membutuhkan dana cepat. Contohnya misalnya pemberian kredit modal kerja ataupun pinjaman antar bank ataupun interbank lending, yang dimana
Dalam hal ini membantu perputaran ekonomi dan menjaga stabilitas likuiditas pasar. Nah, yang ketiga ada sebagai penerbit dan pembeli instrumen pasar uang. Yang dimana pada poin ketiga ini, bank dapat menerbitkan instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito, commercial paper atau inegotable certificate of deposit atau yang bisa disebut NCD untuk mendapatkan dana. Nah, dan yang keempat ada sebagai pengendali likuiditas dalam sistem keuangan, yang dimana dalam poin keempat ini, melalui aktivitasnya di pasar uang, bank dapat membantu menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Nah, dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu sebagai pengelola risiko dan stabilitas keuangan, yang dimana bank menggunakan pasar uang untuk mengelola risiko likuiditas dan suku bunga. Dengan menjual atau membeli instrumen pasar uang, bank dapat menyesuaikan posisi keuangannya agar tetap stabil. Selanjutnya materi yang keempat yang dimana membahas mengenai teori penawaran uang. Teori penawaran uang ataupun biasa disebut money supply adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu, baik dalam bentuk uang kertal ataupun uang tunai maupun uang giral ataupun biasa disebut dengan uang yang ada di bank. Nah, adapun sumber penawaran uang tanpa bank, yang pertama pemerintah dalam kurung bank sentral dan departemen keuangan, yang dimana berguna untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas ataupun uang logam ataupun bisa disebut juga dengan basmani. Nah, yang kedua ada lembaga keuangan non-bank ataupun bisa disingkat dengan LKNB, yaitu seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada pasar modal, yang dimana saham dan obligasi yang diperdagangkan dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui mekanisme investasi dan likuiditas. Nah, yang kelima ada sistem keuangan digital, seperti dompet digital ataupun e-wallet, serta application, dan mata uang kripto seperti Bitcoin yang berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai tanpa melibatkan bank konvensional. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima yaitu ekonomi informal, yang dimana perputaran uang di sektor informasi tidak tercatat dalam sistem perbankan tetapi tetap mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada subpokok yang membahas mengenai teori penawaran uang modern, yang dimana teori penawaran uang modern mengembangkan pemahaman tentang bagaimana uang beredar dalam perekonomian berdasarkan faktor-faktor yang lebih luas, termasuk kebijakan moneter, perilaku perbankan, dan inovasi keuangan. Selanjutnya materi yang kelima yang dimana membahas mengenai masalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat utama yang digunakan bank sentral untuk mengontrol perekonomian. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan, termasuk pemilihan instrumen utama ataupun tingkat bunga atau uang yang beredar, ketidakpastian dalam efek kebijakan, serta harapan rasional dari pelaku ekonomi. Nah, dalam kebijakan moneter ada berbagai jenis uang yang bisa dikendalikan. Yang pertama itu ada basmani ataupun uang primer atau M0, yang dimana uang kertal yang dicetak bank sentral dan cadangan perbankan. Yang kedua M1 ataupun uang sempit, yaitu base money ditambah uang giral ataupun deposito yang bisa langsung digunakan. Yang ketiga ada M2 ataupun uang luas, yaitu M1 ditambah deposito yang bisa berjangka dan tabungan. Yang keempat ada M3 dan seterusnya, yaitu termasuk instrumen keuangan lainnya seperti reksa dan dana pasar uang. Nah, ketidakpastian dan jarak waktu timulat, yang dimana kebijakan moneter tidak memberikan dampak langsung pada perekonomian karena ada jeda waktu dalam penerapannya. Yang pertama ada time lag dalam pengambilan keputusan, yaitu bank sentral yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data, menganalisis kondisi ekonomi, serta menetapkan kebijakan. Yang kedua ada time lag dalam implementasi, yang dimana setelah kebijakan diumumkan butuh waktu bagi perbankan dan pelaku ekonomi untuk
melakukan dan menyesuaikan keputusan mereka. Dan yang ketiga ada timlak dalam dampak ekonomi, yaitu perubahan jumlah uang yang beredar atau suku bunga tidak langsung memengaruhi konsumsi, investasi, dan inflasi. Selanjutnya materi yang keenam yang dimana membahas mengenai inflasi. Perlu kita ketahui bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini bisa terjadi karena faktor permintaan, kenaikan biaya produksi, gangguan pasokan, ataupun ekspektasi masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan ekonomi, tetapi inflasi yang terkendali dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yang dimana pada materi ini membahas mengenai moneter internasional. Perlu kita ketahui bahwa moneter internasional adalah sistem yang mengatur hubungan keuangan antar negara, termasuk mekanisme nilai tukar mata uang, neraca pembayaran, kebijakan moneter global, dan peran lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Adapun sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Nah, teman-teman, adapun tantangan moneter internasional itu yang pertama, fluktuasi nilai tukar yang dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, krisis keuangan global seperti krisis yang terjadi pada tahun 2008 yang dipicu oleh kejatuhan sektor perbankan Amerika Serikat. Nah, yang ketiga, ketidakseimbangan neraca pembayaran yang dapat menyebabkan tekanan terhadap mata uang nasional.